Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi mengidentifikasi seluruh jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ke-22 jenazah sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga pecah menyambut kepulangan jenazah salah satu korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jenazah Siti Saadah Wahyuningsih tiba di rumah duka di Depok, Jawa Barat, Rabu malam. Keluarga dan rekan korban yang sudah menunggu sejak siang tak kuasa menahan kesedihan saat peti jenazah tiba. Jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman tidak jauh dari kediamannya. Sebelumnya polisi telah mengidentifikasi 22 jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Seluruh jenazah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi. Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan untuk sore ini ada 12, totalnya 22. Pasca kebakaran, polisi kembali melakukan olah TKP di gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya baterai drone yang diduga sebagai sumber awal api. Dari hasil olah TKP sementara, penyebab 22 korban meninggal karena kehabisan oksigen. Untuk penyebabnya masih nanti ditentukan oleh dari dokter forensik, namun dari tempat kejadian perkara memang tidak ada korban yang terbakar tubuhnya. Jadi kemungkinan itu adalah karena asap atau habis oksigen atau karena uap panas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyesalkan gedung 6 lantai itu tidak memiliki akses evakuasi darurat. Pramono menegaskan siapapun pemilik gedung harus mempersiapkan akses darurat agar peristiwa serupa tidak terulang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan perlunya regulasi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan rutin kondisi gedung, terutama yang memiliki potensi resiko kebakaran tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tragedi serupa. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Kalau misalnya lalai, ada nggak teknis yang dilalui, aturan yang dilanggar, aturan prosedur untuk kelayakan gedung misalnya. Gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa 9 Desember dan menewaskan 22 pegawai. Gedung milik PT Teradron Indonesia ini merupakan kantor cabang dan memiliki kantor pusat di Bandung. Dari laman resmi perusahaan, PT Teradron Indonesia kini dipimpin oleh Michael W. Siagian sebagai CEO. Perusahaan ini mulai beroperasi di Indonesia pada 2016 sebagai penyedia berbagai aplikasi pemanfaatan teknologi drone untuk berbagai sektor industri dan aplikasi, seperti survei lokasi, sektor energi, hingga kehutanan. Sejumlah BUMN dan perusahaan multinasional seperti PLN, Antam, Pertamina, Total, dan Chevron merupakan nama-nama mitra yang telah memanfaatkan layanan PT Teradron Indonesia. Polisi telah memeriksa 8 saksi, yakni pegawai Teradron dan warga di sekitar gedung untuk menyelidiki unsur pidana dalam kasus kebakaran gedung Teradron. Tim Liputan, Kompas TV.